Salam, salam sejahtera untuk kita. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan hasil diskusi kami. Dengan saya, Insulta Storus dengan NIM 41424009. Dengan rekan saya, Nama saya Intan Sonia Siregar dengan NIM 41424062. Nama saya Arjuna Melik Siombing dengan NIM 41424013. Dengan saya Elizabeth Putri Pangan dengan NIM 4142. Dan nama saya Joseph Mangasisi Lain dengan NIM 41424036. di sini kami akan menjelaskan topik 4, yaitu sistem manajemen gudang dan penjualan untuk PT Teknotri. Latar belakang dari program yang kami bangun adalah PT Teknotri adalah perusahaan distributor alat elektronik yang memiliki gudang besar untuk menyimpan barang-barang dengan berbagai kategori, seperti smartphone, laptop, TV, dan aksesoris lainnya. Dalam menjalankan operasionalnya, PT Teknotri memerlukan sistem yang mampu mencatat, mengelola, dan menyajikan informasi terkait stok barang serta transaksi penjualan secara efisien dan terorganisir, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah dalam pengelolaan stok barang serta laporan penjualan yang efektif. Bagian ini akan dijelaskan oleh Joseph. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode dan implementasi dari program kami. Line pertama include Studio ETH adalah library untuk output standar seperti printf, scanf, open, dan fclose. Pada line kedua, di sini menjadi library untuk fungsi manajemen memori, konversi data, dan juga proses dari sistem yang kami buat. Pada line ketiga, terdapat library untuk memanipulasi string seperti str copy dan str cmp. Dan juga ada include time.h di sini sebagai library untuk mengakses dan memanipulasi waktu dan tanggal pada program kami. Pada bagian konstantanya ada max barang, yang berarti batas maksimal jumlah barang yang dapat disimpan adalah 100. Yang kedua adalah max transaksi, yaitu batas maksimal jumlah transaksi yang bisa dalam program ini adalah 100. Yang ketiga, file barang. Ini menjadi nama file untuk menyimpan data barang yang ada dalam program. Yang terakhir ada file transaksi yang digunakan untuk menyimpan data transaksi pada program. Pada slide selanjutnya terdapat struk barang yang menyimpan data barang, termasuk kode unit barang, nama-nama barang ada dalam toko, chart kategori yang menyimpan kategori barang, stok jumlah yang tersedia, dan ada juga harga beli dan juga harga jual. Pada struk transaksi dapat menyimpan data transaksi yang antara lain tanggal, kode barang, jenis transaksi, alasan, jumlah, dan juga total harga yang terjadi pada transaksi. Pada kode ini, void baca data barang dapat membuka file data barang yang dari txt untuk membaca data barang, menggunakan fscanf untuk membaca setiap atribut barang dan menyimpannya ke dalam array barang. Ini juga dapat menambah nilai jumlah barang untuk setiap barang yang dibaca. Simpan data barang berfungsi untuk membuka file data barang untuk menulis ulang data barang yang ada dalam program, menggunakan fprintf untuk menulis atribut barang ke dalam file dan menutup file setelah selesai menyimpan data yang dimasukkan. Bagian ini akan dijelaskan oleh Intan. Pada code ini adalah void baca data transaksi, yaitu membuka file data transaksi di txt untuk membaca data transaksi.
membaca setiap atribut transaksi menggunakan fscanf, dan menambah jumlah transaksi. Simpan data transaksi, yaitu membuka file data transaksi txt untuk menyimpan data transaksi. Menulis data transaksi ke file dengan fprintf. Kode selanjutnya adalah getTodayDate. Fungsi getTodayDate mendapatkan tanggal dari tanggal hari ini dalam format years, month, day, dan menyimpannya dalam array date. Fungsi ini menggunakan time untuk mendapatkan waktu saat ini, mengubahnya menjadi format lokal dengan local time, lalu memformatnya menjadi string dengan star time. Hasilnya berguna untuk mencatat tanggal pada log atau transaksi secara standar dan mudah dibaca. Kode isi data awal itu pengisian data barang. Fungsi mengisi data awal sejumlah 11 barang dengan properti berikut. Yang pertama yaitu kode barang atau kode unik untuk setiap barang digunakan untuk identifikasi, misalnya P176. Nama barang, nama dari barang tersebut, nama deskriptif barang, misalnya televisi, kategori, contohnya elektronik, stok barang, jumlah stok barang yang tersedia di awal, harga beli, harga yang digunakan untuk membeli barang, harga jual barang kepada konsumen. Yang ketiga adalah penambahan jumlah barang. Keempat, setiap kali barang jumlah diinisialisasi, nilai variabel atau jumlah barang dinaikkan, sehingga total jumlah barang tercatat. Menu yang pertama akan dijelaskan oleh Arjuna. Jadi, pada kod tambah barang, pengguna diminta untuk memasukkan beberapa informasi terkait barang yang ingin ditambahkan, yang meliputi kategori barang. Input ini disimpan dalam array kategori pada elemen barang yang sesuai dengan indeks yang ditunjuk oleh jumlah barang. Lalu nama barang. Input nama barang disimpan dalam array nama pada elemen barang. Lalu kode barang unik. Input kode barang yang unik disimpan dalam array kode pada elemen barang. Lalu harga beli barang. Input harga beli barang disimpan dalam variabel harga beli pada elemen barang. Lalu harga jual barang. Input harga jual barang disimpan dalam variabel harga jual pada elemen barang. Lalu stok awal barang. Input stok awal barang disimpan dalam variabel stok pada elemen barang. Lalu menambah jumlah barang. Setelah semua data barang dimasukkan, nilai variabel jumlah barang akan ditambah 1 yang menandakan bahwa jumlah barang yang tercatat dalam sistem telah bertambah. Lalu menyimpan data barang ke file. Fungsi simpan data barang dipanggil untuk menyimpan data barang yang baru dimasukkan ke dalam file eksternal, yaitu data_barang.txt. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang telah dimasukkan tetap tersimpan meskipun program dihentikan. Lalu pesan konfirmasi. Setelah data barang berhasil ditambahkan dan disimpan, program menampilkan pesan barang berhasil ditambahkan untuk memberitahu pengguna bahwa proses telah berhasil. Lalu di file data_barang.txt, data yang telah diinput akan tersimpan. Lalu fitur yang kedua, catat penjualan. Input kode barang. Di sini kami menggunakan scanf untuk menerima kode barang dari pengguna. Fungsi mencari indeks barang berdasarkan kode yang diberikan pengguna. Lalu validasi kode barang. Fungsi mencari apakah kode barang yang diinputkan cocok dengan salah satu kode barang yang tersedia dalam array barang. Jika tidak ditemukan, akan menampilkan pesan error. Input jumlah barang dijual. Setelah barang ditemukan, pengguna diminta memasukkan jumlah barang yang ingin dijual. Lalu validasi stok. Mengecek apakah stok barang cukup untuk penjualan. Jika stok mencukupi, kurangi stok barang dengan jumlah barang yang dijual. Catat detail transaksi seperti tanggal, kode barang, jenis transaksi, jumlah, dan total harga. Jika stok tidak mencukupi, menampilkan pesan error. Lalu penyimpanan data.
Setelah transaksi berhasil, data barang dan transaksi diperbarui dengan memanggil fungsi simpan data barang dan simpan data transaksi. Lalu outputnya. Fungsi catat penjualan mencatat transaksi penjualan barang. Saat dijalankan, pengguna diminta memasukkan kode barang yang dijual. Jika kode ditemukan, pengguna kemudian diminta memasukkan jumlah barang yang dijual. Jika stok mencukupi, fungsi mencatat transaksi dengan detail seperti tanggal, kode barang, jumlah barang, jenis transaksi, dan total harga. Stok barang kemudian diperbarui dengan mengurangi jumlah yang dijual. Data barang dan transaksi diperbarui di file atau database melalui fungsi simpan data barang dan simpan data transaksi. Jika stok tidak mencukupi, pesan akan ditampilkan. Jika barang tidak ditemukan, pengguna diberitahu bahwa barang tidak tersedia. Selanjutnya fitur ketiga, edit stock. Di sini, pengguna akan diminta untuk menginput kode barang, jumlah perubahan stok, dan alasan perubahan stok. Dan juga, program akan mencari barang berdasarkan kode. Jika barang tidak ditemukan, program akan mencetak pesan barang tidak ditemukan dan proses dihentikan. Berikut adalah outputnya. Saat pengguna memilih menu 3 yaitu edit stock, maka dia akan memprint masukkan kode barang. Setelah dimasukkan kode barang, maka akan muncul opsi untuk penambahan, pengurangan, ataupun retur. Juga pengguna nanti akan diminta untuk memasukkan jumlah barang dan alasan perubahan stok. Maka akan muncul notifikasi stok barang telah berhasil diubah. Maka di file data barang txt akan ada perubahan stok pada kode barang P176. Dan di file data transaksi.txt juga akan ada pencatatan transaksi berikut ini. Selanjutnya fitur keempat, tampilkan daftar barang. Di sini, jika pengguna memilih menu 4 yaitu tampilkan data barang, maka akan memunculkan output seperti ini. Ada kode barang, nama barang, kategori, stok, harga beli, dan harga jual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elizabeth. Yang kelima adalah laporan harian. Di sini akan menampilkan laporan penjualan harian berdasarkan tanggal yang dimasukkan oleh pengguna. Dengan proses yang pertama, meminta pengguna untuk memasukkan tanggal. Yang kedua, mengiterasi semua transaksi dan mencetak yang sesuai dengan tanggal yang diminta. Yang ketiga, menghitung total penjualan untuk tanggal tersebut. Yang kelima, laporan harian. Yang pertama, header tabel. Baris pertama mencetak judul kolom yang menunjukkan informasi yang akan ditampilkan, yaitu kode, nama, kategori, stok, harga beli, dan harga jual. Yang kedua, data barang. Setiap baris berikutnya mencetak informasi untuk setiap barang yang terdaftar. Misalnya, untuk barang dengan kode 123, nama, laptop, kategori elektronik, stok 2, harga beli 2 juta, dan harga jual 2.500.000. Ini memberikan gambaran yang tentang barang yang tersedia dalam sistem, termasuk jumlah stok dan harga. 6. Laporan mingguan. Yang ketujuh, laporan bulanan. Di sini ditampilkan laporan penjualan harian berdasarkan tanggal yang dimasukkan. Fungsinya akan sama seperti laporan harian. Bagian ini akan dijelaskan oleh Joseph. Yang kedelapan, peringatan stok rendah. Pada bagian ini, berfungsi untuk memeriksa stok setiap barang dalam daftar inventaris dan memberikan peringatan jika stok suatu barang kurang dari 10 ini. Pada fungsi pertama adalah stok barang. Ini pointer ke array struktur barang yang berisi data barang. Struktur ini diasumsikan memiliki atribut seperti nama, kode, dan juga stok. Pada bagian kedua,
terdapat pointer ke variabel integer yang menunjukkan jumlah total barang dalam daftar. Dalam bagian ini, kita menggunakan looping melalui array. Iterasi dilakukan pada seluruh elemen array barang berdasarkan jumlah barang yang ditunjukkan oleh array jumlah barang. Dan juga pada bagian if, ini berfungsi untuk memeriksa apakah stok barang kurang dari 10. Jika barang kurang dari 10, maka peringatan stok rendah akan muncul. Bagian ini akan dijelaskan oleh Elizabeth. Dan di sini terdapat di samping fungsi main. Fungsinya ini menyediakan menu utama untuk pengguna, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan sistem. Prosesnya yaitu yang pertama, membaca data barang dan transaksi dari file saat program dimulai. Yang kedua, menampilkan menu dan meminta input dari pengguna. Yang ketiga, menjalankan fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna. Yang keempat, mengulangi proses ini sampai pengguna memilih untuk keluar. Output dari kode output dari kode tersebut adalah menu utama akan mencetak program judul menu utama diikuti dengan daftar opsi yang dapat dipilih oleh pengguna. Setiap opsi memiliki nomor yang sesuai mulai dari 1 hingga 9 yang mewakili fungsi yang berbeda seperti menambah barang, mencatat penjualan, mengedit stok, menampilkan daftar barang, dan menghasilkan laporan. Prompt pilihan. Di bagian bawah, program meminta pengguna untuk memasukkan pilihan mereka dengan mencetak pilih menu. Pengguna dapat memasukkan angka yang sesuai untuk memilih fungsi yang diinginkan. Jika pengguna memilih opsi yang tidak valid, program akan memberitahu mereka dengan pesan pilihan tidak valid. Penutup, program sistem manajemen ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan membantu pengelola inventaris dan transaksi dengan cara yang efisien dan terstruktur. Dengan fitur-fitur yang kami buat, pengguna dapat dengan mudah melakukan input data barang, menambah dan mengurangi stok, serta menghasilkan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Penggunaan file TXT untuk menyimpan data memastikan bahwa informasi tetap terjaga dan dapat diakses kapan saja. Selain itu, sistem peringatan stok rendah membantu pengguna dalam menjaga ketersediaan barang sehingga mengurangi resiko kehabisan stok. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan efisien operasional, tetapi juga memberikan banyak manfaat untuk mempermudah dalam pengelolaan barang. Diharapkan program ini dapat menjadi solusi efektif bagi bisnis dalam mengelola inventaris dan transaksi barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih.